Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awi, Prodi PLB, NIM 221 F1 100116. Di sini saya akan menjelaskan satu definisi anak tunanetra. Tunanetra berasal dari bahasa Jepang yang berarti tuna rugi. Netra artinya mata. Dalam bahasa Jawa, tuna netra adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah jadi tuna. Netra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut KBI Kamus Besar Indonesia, tunanetra artinya kerusakan mata. Kerusakan mata atau tidak memiliki mata. Menurut ahli, tunanetra itu adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, secara ringan, sedang maupun berat. Dan dalam proses belajar anak tunanetra ini membutuhkan layanan khusus, sehingga dalam proses belajar tergantung pada pendengarannya. 2. Identifikasi. Tunanetra dilihat secara anatomis, fisiologis yang menyangkut struktur anatomi dan fungsi mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Identifikasi tunanetra secara anatomis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu satu, medis. Ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. 2. Estesis dan optometris. Ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mata ini mengalami kerusakan anatomi fisiologis ini sehingga terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. 3. Karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu 1. Karakteristik fisik. Kekurangan penglihatan dari lahir akan memiliki dampak yang mengganggu perkembangan motorik. 2. Karakteristik psikis. Seorang dengan albino yang sering menunjukkan tingkah laku yang ekstrim, ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan tunanetra yang akan berpengaruhi pada psikisnya, yaitu menunjukkan pribadi yang kaku dan tingkat lakunya. Ini merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi, mobilitas, dan sering juga ditemukan perilaku bensum. Klasifikasi anak tunanetra dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kelompok yang memiliki penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. 2. Kelompok yang ketajaman penglihatan kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. 3. Kelompok yang memiliki penglihatan rendah dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. 4. Kelompok yang memiliki fungsi penglihatan yang buruk, jadi kemampuan lantang pandangnya rendah dan perlu alat bantu untuk membaca. 5. Kelompok yang termasuk buta total. 4. Kriteria tunanetra dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kemampuan melihat. 2. Kemampuan terhadap persepsi cahaya. 3. Kemampuan penglihatan ketajaman penglihatan. 4. Saat terjadinya ketunanetraan. 1. Kemampuan melihat dibagi menjadi 3, yaitu A. Buta total. Mereka tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap maupun terang. Tidak ada pengalaman tentang cahaya. B. Memiliki sisa penglihatan. Mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan cerah. C. Kurang penglihatan atau low vision. Hanya bisa membedakan gelap dan terang. Dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Low vision atau penglihatan bagi tengah saja. Peripheral vision atau penglihatan samping, penglihatan bercak atau pengamatan pada objek
ada bagian tertentu yang tidak terlihat. 2. Kemampuan terhadap persepsi cahaya dibagi menjadi 3 bagian. A. Analisis persepsi atau persepsi cahaya tidak ada. Dan yang B memiliki persepsi cahaya atau light perception. Mereka masih bisa melihat bentuk tapi tidak dapat membedakan. C. Kemampuan memproyeksi cahaya. Mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjukkan asal cahaya dan bisa melihat jari. 3. Kemampuan ketajaman. Penglihatannya dibagi menjadi 4 bagian. A. Tingkat ketajaman 20 atau 20 FLT sampai 20 sampai 50 FLT atau 6 sampai 6 meter. Pada tingkat ketajaman ini masih tergolong tunanetra ringan. Dengan modifikasi objek atau benda yang dilihat menggunakan alat bantu. C. Tingkat ketajaman 20 atau per 200 feet atau 6 per 60 meter atau lebih. Jadi ini termasuk berat tetapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan dan instruksi. D. Tingkat ketajaman kosong atau buta total. Tingkat memiliki rangsangan cahaya bahkan tidak mampu untuk membedakan antara gelap dan terang. 4. Saat ketunanetraan dibagi 3A. 1. Ketunanetraan sejak dalam kandungan prenatal. Hal ini terjadi pada ibu hamil yang menderita penyakit contoh HIV, cacar, kemudian terjadi keracunan makanan atau obat-obatan ketika mengandung. Dan yang B, tunanetra pada saat proses kelahiran natal adalah kesalahan pada saat kelahiran. Misal bayi sungsang, kekurangan oksigen pada bayi. C. Tunanetra setelah kelahiran atau disebut postnatal bisa terjadi ketika bayi atau sampai dewasa atau terjadi benturan listrik, sinar yang tajam dan juga penyakit. Pembahasan video selanjutnya terhadap 2 bab yaitu 1. Penyebab kelainan mata pada dari segi medis dan kebidanan. 2. Penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor yang penyakit ikut atau penyakit berat dan kesalahan pelakuan terhadapnya. Menurut ilmiah, ketunanetraan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam kemampuan, faktor dari luar anak itu sendiri. Menurut Hiktermansyun dan kawan-kawan, tunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1. Genetik adalah faktor ketunanetraan antara lain retinitis pigmentosa yaitu penyakit keturunan. Jadi penyakit ini sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina sejala pertama suka penyakit keturunan pada malam hari, kemudian diikuti hilangnya fungsi penglihatan dan akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal. 2. Perkawinan sedara. Secara medis, pernikahan sedara bisa mengakibatkan terjadinya kecacatan terutama pada anak ketunanetraan. Perkawinan sedara itu bisa disebut dengan perkawinan incest. Perkawinan incest itu perkawinan adik dengan kakak, anak dengan bapak, cucu dengan kakek sepupu dan bisa mengakibatkan atau menurunkan sifat, termasuk penyakit atau kelainan. 3. Infeksi kehamilannya terjadinya akibat virus leptospirosis. Virus tersebut berasal dari air kencing tikus atau terkena virus rubella atau campak Jerman. Maka dari itu ibu hamil harus benar-benar menjaga kebersihan. 4. Gangguan genetik dapat terjadi karena adanya kromosom adalah faktor kelompok yang berisiko tinggi pada ibu usia
kehamilan yang terlalu muda atau terlalu tua. Usia masih belasan tahun ini belum cukup untuk berumah tangga dan dapat dimungkinkan ketika hamil akan mengalami stres dan depresi. Wanita berusia 40 ke atas ini dimungkinkan kondisi tubuhnya mulai melemah. Ini secara teori. 5. Keracunan saat hamil. Diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan. Kebanyakan wanita hamil itu tidak mau makan dan itu berdampak kurang baik bagi janin. Bisa juga kelebihan vitamin zat besi, misalnya dari hewan laut seperti udang, kerang hijau, ikan tuna, dan lain-lainnya. 6. Penyakit TBC diakibatkan dari lingkungan yang kotor. Jika penyakit ini diderita oleh ibu hamil dan sembuh, dia akan mendapatkan perawatan yang khusus dengan cara mengonsumsi secara kontinu kebersinambungan minimal 6 bulan terus-menerus. Hal ini berdampak pada perkembangan bayi. 7. Infeksi karena penyakit kotor atau juga disebut dengan penyakit kelamin bisa terjangkit pada ibu hamil dan dapat menyebabkan tubuh ibu menjadi lemah dan mudah terkena penyakit lainnya. Hal itu akan membahayakan seorang ibu dan janinnya. 8. Virus Toxoplasma. Virus ini berasal dari virus binatang seperti bulu kucing atau kotoran kucing yang sudah mengering, kemudian tertutup angin dan terhirup oleh ibu hamil. Secara terus-menerus, virus ini bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan bahkan bisa mengalami kebutaan atau autis berat. 9. Faktor resist atau RH, anoksida prenatal, kekurangan oksigen pada calon bayi. Jika ibu terjangkit virus ini, bisa mengakibatkan janin ini akan terganggu perkembangannya dan kekurangan oksigen, sehingga pertumbuhan otak janin ini akan terganggu. 10. Pengalaman traumatik diakibatkan karena ketegangan pada saat kehamilan sebelum, misalnya sindrom baby blues, depresi yang pernah dialami akibat kelahiran bayi, juga trauma akibat benturan-benturan pada kandungan saat kehamilan. 11. Penggunaan sinar X, radiasi yang berlebihan dari USG jika berlebihan akan berdampak pada kelainan janin, misalnya juga terkena sinar X dari alat-alat pabrik itu juga bisa mengakibatkan kecacatan pada bayi. Natal atau masa kelahiran. Prenatal yaitu saat kelahiran, waktu terjadinya kelainan saat proses kelahiran atau setelah kelahiran, misal kelahiran yang sulit dalam masalah saat kelahiran, pertolongan yang salah saat kelahiran. Dokter yang baru itu juga bisa mengakibatkan kelainan pada bayi yang dilahirkan, persalinan yang tidak spontan, kelahiran prematur, kelahiran sebelum waktunya kurang dari 9 bulan. Secara teori, kerusakan pada saraf mata pada waktu persalinan. 1. Terjadinya pada proses persalinan itu terjadi benturan benda keras yang bisa mengakibatkan bayi itu mengalami kecacatan atau kelainan. 2. Jika ibu mengalami penyakit gonore, penyakit sifilis, penyakit kelamin mengakibat hubungan seks bebas, jadi si bayi bisa tertular akibat penyakit itu, dan saat bayi lahir bisa mengalami sakit yang berakibatkan hilangnya daya penglihatan. 3. Luka yang dialami ibu akibat rubella atau cacar air juga bisa mengakibatkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin itu. Tidak berkembang kelahiran sungsang ini di mana kondisi bayi yang keluar adalah kakinya dahulu atau bagian
bokong si bayi terlebih dahulu. 4. Bayi prematur yaitu bayi yang lahir lebih dari biasanya normal 9 bulan. Biasanya ada bayi prematur yang masih 8 bulan, bahkan ada yang 5, jadi harus di inkubator. Tekanan udara di dalam inkubator pun berbeda dengan tekanan udara yang di luar ini. Juga akan berdampak pada gaya penglihatan bayi dan bisa mengarahkan kepada kebutaan bayi yang biasanya dilahirkan kurang dari 40 minggu ini kurang sempurna, terutama pada perkembangan otak. 5. Bayi postmatur yaitu kondisi di mana sang bayi terlalu lama di kandungan, biasanya terjadi 10 bulanan atau lebih. Biasanya bisa menyebabkan bayi mengalami kelainan. Hal ini terjadi karena cairan ketuban itu pecah yang berdampak pada bayi. 6. Kekurangan oksigen yaitu bayi yang saat baru lahir itu tidak langsung mendapatkan oksigen karena terendam air ketuban. Cairan kandungan itu masuk ke dalam paru-paru dan menutupi jalan pernafasan bayi. Akibatnya proses kelahiran yang tidak semua, sehingga kepala bayi terlalu lama di dalam kandungan, sedangkan badan si bayi sudah berada di luar, sehingga bayi itu menjadi tercekik dan bayi kekurangan oksigen. Proses kelahirannya yang membutuhkan waktu yang lama. Biasanya saat proses kelahiran ini membutuhkan alat-alat medis kelahiran, alat-alat bantu meskipun tidak seluruhnya, hanya sebatas teori. 7. Tulang ibu yang tidak proporsional, disproporsi sifalo-pelvik. Ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang pinggul dapat menyebabkan kepala bayi tertekan saat proses kelahiran. Hal ini dapat dihindari jika seorang ibu yang melahirkan itu mengambil tindakan untuk operasi sesar. Postnatal atau masa setelah kelahiran. Kelainan setelah anak dilahirkan. Anak dalam masa pertumbuhan dari balita sampai 16 tahun masih bisa terjadi kelainan, misal dikarenakan kecelakaan, keracunan, tumor otak kejang. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi. 1. Penyakit infeksi dan tuberkulosis atau TBC, virus, meningitis, encephalitis, diabetes mellitus, penyakit panas tinggi yang mengakibatkan kejang-kejang radang telinga, otitis media, atau saat kelahiran sanjani ketumpahan air ketuban ini masuk ke telinga, biasanya ditandai dengan batu tidak sedang di telinga bayi. Jika dibiarkan bisa terjadi tuli kepada bayi. Tidak hanya radang telinga, panas tinggi, kejang-kejang, staph, dan malaria. 2. Kekurangan zat makanan atau gizi dan nutrisi sangat diperlukan oleh seorang bayi karena untuk pertumbuhan kesempurnaan otak dan organ-organ penting lainnya. 3. Kecelakaan bayi yang dilahirkan dengan keadaan normal masih bisa mengalami kelainan karena kecacatan dari dalam diri bayi tersebut atau dari dalam bayi tersebut, misalkan kecelakaan mengenai organ mata, trauma, kecelakaan misal jatuh dan ketinggian mengenai organ mata, kemudian mengenai zat kimia dan aliran listrik. 4. Keracunan bisa memasuki tubuh bayi dan bisa berdampak pada daya tahan tubuh bayi atau melemah karena permanen, dan juga bisa berasal dari makanan kadaluarsa, makanan yang busuk, atau makanan yang mengandung psikoaktif. Akhirnya racun itu akan menyebabkan dalam darah bisa dialirkan ke otak dan menyebabkan kecacatan pada bayi.
Mengalami kelainan pada mata karena penyakit mata ada 3 macam. 1. Katarak. Katarak menyebabkan lensa mata terjadi berawan sehingga penglihatan tampak keruh pada awalnya. Mengidap katarak biasanya kesulitan melihat di malam hari, peka terhadap cahaya, tidak bisa membedakan warna dengan jelas. 2. Glaukoma. Karena bertambahnya cairan dalam bola mata, tekanan bola mata meningkatkan seolah-olah bola mata itu keluar. 3. Retinopati prematuri. Dialami oleh bayi prematur. Dia memiliki potensi penglihatan yang kurang, bisa menimbulkan kerusakan pada selaput jala retina dan juga bisa mengakibatkan tunanetra atau buta total. Seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya disebut buta bawaan, sedangkan penurunan penglihatan terjadi setelah beberapa waktu sejak kelahiran disebut buta didapat. Trauma ini merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan. Anatomis dan fisiologis ini akan berdampak atau berakibat pada gangguan pada organ mata dan fungsi penglihatannya. Penyakit yang mengakibatkan kelainan pada mata yaitu diabetes mellitus, hipertensi, oftalmopati, endokrin, infeksi sistemik, radang konjungtif, kelainan genetik, dan kekurangan vitamin A. 1. Diabetes mellitus, penyakit yang sangat berbahaya, biasanya disebabkan oleh pola hidup. 2. Hipertensi, mengakibatkan penyempitan pembuluh darah pada otak. 3. Oftalmopati, menyebabkan kelainan pada mata, mengakibatkan kesulitan, kekurangan, bahkan kelebihan sirkulasi udara tubuh. 4. Infeksi sistemik, penyakit mata yang disebabkan oleh virus, bibit penyakit atau serangga jamur yang menyerang selaput mata. 5. Radang konjungtif, infeksi karena penyakit TBC. 6. Genetik keturunan. 7. Kekurangan vitamin A akan mengakibatkan kekeringan kornea. Pembelajaran bagi anak disabilitas netra adalah yang berpusat pada apa, bagaimana, dan di mana pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhannya itu tersedia. Pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa adalah tentang apa yang diajarkan, prinsip-prinsip tentang metode khusus yang ditawarkan dalam konteks bagaimana bagaimana pembelajaran tersebut disediakan, dan yang terakhir adalah tempat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di mana pembelajaran akan dilakukan. Itu adalah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan video ini, dimohon maafkan. Saya Muhammad Awi, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.